the Lord is risen today. Hallelujah. Earth and heaven chorus sing hallelujah. Praise, rejoice, and triumphs are hallelujah. Singing hands and country cry hallelujah. Love's redeeming work is done, hallelujah. Fought the fight, the battle won, hallelujah. Dead and fearful beasts and rise, hallelujah. Christ is hope and paradise, hallelujah. Lives again a glorious King, hallelujah. Where again is thrown thy sting, hallelujah. Lying was the old say, hallelujah. Where the victory will give, hallelujah. So we know that Christ has led,
dalam tindakan kasih dan iman. Oh Tuhan, semua tujuanmu terpenuhilah dalam kami. Oh Tuhan, ajarlah kami untuk hidup taat dan rendah hati. Selidiki pikiran kami dalam sinar kemurnian-Mu. Sebab iman kami hanya tertuju pada kasih dan kekuasaan-Mu. Firman-Mu yang berkuasa mampu mengubah yang belum percaya. Oh Tuhan, ubahlah kami, tolonglah kami dapat mengerti rencana dan kebenaran yang tak berubah sampai di atas anugerah kami berdiri, dan dalam iman kami berjalan. Oh Tuhan, sampai gereja-Mu dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin, amin, amin. Halo Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa lagi di acara kebaktian di hari Rabu malam. 1 minggu sudah lewat dan jangan lupa akan berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Minggu lalu Pak Hussein sudah mengingatkan kepada kita semua untuk melihat jalan Tuhan lewat GPS-nya. Dan pasti tidak pernah salah saudara-saudara sekalian. Malam ini akan kita semua mendengar firman yang akan dibawakan oleh Pak Sam. Firman berkat kepada kita semua, dan marilah kita siapkan pikiran kita untuk Tuhan Yesus melalui saat teduh. Marilah kita semua membaca bersama nats panggilan beribadah dari buku 2 Timotius pasal 2 ayat 13 yang berbunyi, "Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya." Marilah kita menyanyikan lagu pertama yang berjudul "Hidup Ini Adalah Kesempatan".
Tuhan, kami semua sangat bersyukur atas acara malam hari ini, yaitu acara kebaktian doa. Acara ini selalu memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bersama-sama berdoa dan berfellowship denganmu. Kami berterima kasih atas kesertaanmu selama 1 minggu terakhir ini, di mana kami juga dapat berkumpul bersama di hari Minggu yang lalu di gereja dan mendengar firman-Mu mengenai GPS yang dibawakan oleh Pak Jose. Firman yang mengarahkan kita semua untuk selalu share denganmu Bapak challenge-challenge yang kita hadapi. Kaulah GPS kami dan kami akan selalu mengarahkan pikiran dan kelakuan kami menuju kepadamu. Dengarlah doa kami ya Bapak, dan dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita pada saat ini kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya malam hari ini adalah percaya walaupun tidak melihat. Percaya walaupun tidak melihat. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai 29. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu Saudara, mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Engkau yang menolong kami di tengah segala kelemahan kami, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kami, untuk kami memahami kebenaran firman-Mu yang sedemikian dalam. Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami dapat memahaminya terlebih lagi, kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau juga menolong hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini, untuk dapat menjelaskan, menguraikan kebenaran firman-Mu, supaya kami semua boleh belajar bersama-sama. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu sebentar ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dari perikop ini, kita sudah sering mendengar, kita sudah sering membahas, sudah tahu cukup lumayan mengetahui ya cerita ini, yaitu cerita tentang Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus, yang ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, dia tidak percaya. Dia bukan sekedar ragu di sini, tetapi kita bisa katakan bahwa dia tidak percaya. Nah, ada beberapa poin yang saya ingin mengajak kita untuk merenungkan pada malam hari ini dari perikop ini, yaitu mengenai ketidakpercayaan Thomas ini. Kita akan melihat ada 3 aspek, 3 hal. Yang pertama, kita akan melihat siapa itu Thomas dan mengapa ia tidak percaya akan kebangkitan Kristus, dan apa yang dapat kita petik sebagai kesimpulan setelah kita melihat bagaimana Thomas itu kemudian percaya akan kebangkitan Kristus. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu kita mau melihat secara singkat siapa Thomas. Nah, kalau kita melihat Thomas itu memang di Injil Matius, Markus, dan Lukas mungkin tidak terlalu banyak disinggung, hampir tidak ada, tetapi kita tahu di dalam Injil Yohanes, Thomas ini lebih sering muncul, begitu ya. Dan ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari Thomas. Misalnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, itu kita melihat satu peristiwa di sana di mana
Tuhan Yesus mendengar berita tentang sakitnya Lazarus atau Lazarus yang hampir mati dan kemudian dia mati, Lazarus yaitu saudara dari Maria dan Marta. Di dalam Injil Yohanes 11 kita tahu juga bahwa setelah Tuhan Yesus mendengar akan kematian Lazarus itu, Tuhan Yesus berkeinginan untuk mengunjungi mereka, kembali lagi ke Betania, kembali lagi ke arah Yerusalem. Walaupun sebelumnya kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 itu ada satu kisah di mana Tuhan Yesus itu sebelumnya apa namanya menghadapi satu situasi di mana ada orang-orang di Yerusalem yang ingin membunuh dia, yang ingin melemparinya dengan batu. Dan ketika Tuhan Yesus mau kembali ke arah Yerusalem atau ke Betania, karena Betania itu harus arahnya ke Yerusalem ya, ke Yudea. Murid-murid Tuhan Yesus itu berkata, jangan kembali lagi ke sana karena ada orang-orang yang sebelumnya, apakah guru tidak tahu bahwa sebelumnya kan ada orang-orang yang mau melempari batu. Tetapi di bagian itu, ketika murid-murid Tuhan Yesus yang lain itu semuanya sepertinya tidak mau pergi, ya, tidak mau balik lagi karena mungkin mereka takut. Di dalam Yohanes pasal yang 11 ayat 16, Thomas atau Didimus itu berkata, justru dia mengatakan, mari kita pergi mati bersama-sama dengan dia. Jadi justru Thomas itu mau pergi, gitu ya. Kalau yang lain itu berkata, aduh nggak usah lah. Tapi Thomas itu berkata, ayo kita pergi. Kalau perlu kita mati bersama-sama dengan dia. Jadi kita bisa melihat di sini eh, Thomas memiliki satu karakter seorang pemberani. Thomas memiliki satu leadership trait. Dia nggak takut dan dia berani. Orang lain nggak mau, dia berani, dia mau. Dia punya karakteristik pemimpin juga. Dia mau mengajak yang lain. Nah, itu hal yang pertama yang kita bisa belajar dari Thomas. Yang kedua adalah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, kita juga bisa melihat satu bagian di sana di mana Tuhan Yesus sedang eh, menguraikan tentang bagaimana Tuhan Yesus satu saat akan pergi meninggalkan murid-muridnya dan dia akan kembali ke rumah Bapaknya karena di sana ada banyak tempat. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu. Dan setelah Tuhan Yesus mengatakan demikian, Thomas itu kembali, dia eh, ibaratnya kalau guru itu di kelas menyerangkan kepada murid-muridnya, Thomas itu adalah seorang murid yang tiba-tiba dia langsung mengangkat tangan. Lalu dia mengatakan di ayat yang kelima, Yohanes 14, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi Thomas adalah seorang yang kritis, tetapi juga seorang yang realistis. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal yang sepertinya itu sesuatu yang abstrak, Thomas itu justru merespon dengan pertanyaan yang sangat-sangat eh, realistis. Oke, engkau menyiapkan tempat bagi kami, tetapi kami nggak tahu. Tunjukkan jalannya ke sana. Kami nggak tahu tempat itu di mana. Ya, jadi Thomas itu adalah seorang yang kritis dan seorang yang realistis. Ya, dia bukan hanya seorang pemimpin dan juga orang yang punya keberanian, tetapi dia orang yang kritis dan eh, realistis. Dan kita tahu di dalam Yohanes pasal yang ke-20, di ayat yang ke-19 sampai 23, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, di dalam dua kesempatan yang pertama, kita tahu eh, Thomas itu tidak berada bersama-sama dengan teman-temannya. Thomas tidak berada di tempat itu ketika Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya di dalam dua kesempatan yang pertama. Artinya Thomas ini mungkin punya satu kesibukan lain, Thomas ada di tempat yang lain, artinya mungkin Thomas ini tidak tidak serta-merta seorang yang follow the crowd begitu ya. Dia mungkin juga seorang yang tidak suka ikut-ikutan, dia punya pendirian sendiri. Itu sebabnya baru kali kesempatan yang ketiga Thomas berada di sana. Jadi kita lihat Thomas ada seorang yang punya karakter yang kuat, yang berani, yang kritis, yang realistis, tetapi juga dia bukan seorang yang sekedar ikut-ikutan begitu ya. Itulah Thomas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau begitu pertanyaan selanjutnya apa atau mengapa dia tidak langsung percaya akan kebangkitan Kristus? Nah, tentunya eh, kita perlu ingat juga bahwa berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus atau peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bagi
murid-murid Tuhan Yesus, kalau kita belajar untuk menyelami alam pikiran mereka pada saat itu mungkin satu peristiwa yang tidak diduga. Sebagaimana peristiwa penyaliban itu sendiri adalah satu peristiwa yang terjadi secara di luar dugaan bagi mereka. Tidak ada murid-murid Tuhan Yesus yang menyangka bahwa Tuhan Yesus akan mati, disalibkan, bahkan apalagi bangkit dari kematian. Meskipun Bapak Ibu Saudara kita tahu juga bahwa sebelumnya Tuhan Yesus sudah memberitahukan terlebih dulu akan kematiannya dan kebangkitannya. Misalnya di Markus pasal 9 ayat 30-32, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa anak manusia satu saat akan diserahkan dan akan dibunuh, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bukan sekali, dua kali, tapi tiga kali Tuhan Yesus sudah memberitakan tentang kematiannya kepada murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu bahwa mereka semua lupa, lupa. Murid-murid Tuhan Yesus lupa bahwa ketika itu peristiwa itu terjadi, nggak ada satupun yang ingat akan apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maka ini juga bisa kita katakan menjadi salah satu bukti bahwa berita kebangkitan Yesus adalah bukan berita yang direkayasa atau difabrikasi. Kenapa? Karena itulah buktinya. Murid-murid Tuhan Yesus tidak ada yang menyangka, tidak ada yang ingat. Mereka lupa. Bahkan ketika kita melihat Thomas itu tidak langsung serta-merta percaya, kita bisa melihat bahwa justru berita kebangkitan ini adalah bukan sesuatu yang direkayasa. Karena murid-murid Tuhan Yesus sendiri pun pada awalnya tidak percaya. Jadi ini salah satu cara pandang untuk kita melihat eh, keabsahan atau kebenaran dari berita kebangkitan itu. Nah, kalau kita melihat kenapa Thomas tidak langsung percaya, mungkin juga ada penjelasan lain, Bapak Ibu Saudara, yaitu ada salah satu teori, eh, bukan hanya terjadi pada saat itu, tetapi juga sampai kepada saat ini. Ada orang-orang yang tidak mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus karena mereka menganggap bahwa eh, murid-murid Tuhan Yesus itu jangan-jangan pada saat itu sedang berhalusinasi. Artinya mereka itu seperti mengada-ngada begitu ya. Dan teori tentang murid-murid Tuhan Yesus yang berhalusinasi ini datang dari satu dugaan bahwa, wah, ketika itu kan mereka sedih, ketika itu kan mereka sedang depresi eh, dan terguncang, ya. Bisa saja ketika orang sedang depresi, sedang sedih, sedang terguncang itu mereka bisa berhalusinasi. Saking mereka berada dalam tekanan yang sedemikian berat, mereka bisa saja berhalusinasi. Walaupun teori halusinasi ini mungkin juga bisa dipatahkan, karena nggak ada orang yang namanya halusinasi itu berjamaah. Ya, Bapak Ibu Saudara, nggak ada orang tiba-tiba kalau halusinasi itu seragam, menghalusinasikan hal yang sama yang tiba-tiba dialami oleh banyak orang. Mereka punya seolah-olah berhalusinasi hal yang sama. Kan nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itulah yang terjadi, bahwa seringkali eh, orang sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada dua kata yang sering kita dengar yang berkenaan dengan penglihatan atau berkenaan dengan hal yang antara nyata dan tidak nyata. Yaitu dua kata yang serupa tapi tak sama, yaitu vision dan illusion. Vision dan illusion. Bapak Ibu Saudara tahu nggak apa bedanya vision dengan illusion? Visi dan ilusi, apa bedanya? Kita sering mendengar dua kata ini ya. Apa bedanya vision, apa bedanya illusion? Bapak Ibu Saudara, vision adalah ketika kita percaya akan sesuatu yang tidak dapat dilihat. Ada sesuatu yang kita nggak bisa lihat, tapi kita percaya. It's there. Itulah yang dikatakan sebagai vision atau sebagai, boleh dikata, mimpi begitu ya. Kita mungkin nggak bisa langsung lihat, tapi kita percaya itu ada. Itulah vision. Saya ambil contoh misalnya begini. Di tahun 1926, ya, di tahun 1926, jadi hampir 100 tahun yang lalu, ada seorang saintis dari Rusia yang bernama Nikola Tesla. Ya, Bapak Ibu Saudara pasti tahu yang nama Tesla ini karena sekarang sudah menjadi merek mobil. Tetapi Nikola Tesla
hampir 100 tahun yang lalu, dia sudah mengatakan bahwa, atau dia memprediksikan, dia membayangkan eh, bahwa suatu saat di masa depan, dia katakan seluruh dunia, orang-orang di seluruh dunia itu bisa berkomunikasi satu sama yang lain, itu tanpa memperhatikan jarak. Walaupun jaraknya berjauhan, tetapi mereka bisa berkomunikasi bahkan melewati jarak ribuan mil. Mereka bisa berkomunikasi, bahkan instrumen yang dipakai berkomunikasi itu bisa saja menjadi instrumen yang kecil yang bisa ditaruh di kantong baju. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Ini satu satu kemampuan orang untuk bisa membayangkan, vision. Dia percaya, walaupun saat itu dia belum bisa lihat, tapi dia percaya bahwa itu akan terjadi. Itu hal yang sama yang dipercaya oleh misalnya presiden direktur dari satu perusahaan komunikasi yaitu Pacific Telephone and Telegraph yang kemudian menjadi American Telephone and Telegraph atau AT&T. Em, di tahun 1953, ya, presiden dari perusahaan ini mengatakan bahwa suatu waktu nanti, ya, mengulangi apa yang mungkin Tesla pernah katakan, eh, suatu waktu nanti eh, yang namanya telepon itu bisa em, apa namanya bentuknya itu di dalam its final development, ya, di dalam bentuk yang paling canggih itu adalah telepon itu mungkin bisa dibawa-bawa kemana-mana seperti manusia membawa watch. Nah, kita ingat dulu watch itu bukan wristwatch ya, tapi watch itu yang dikantongin itu ya, di dalam di kantong, dikantongin oleh orang-orang yang membawanya. Jadi artinya bentuknya kecil sekali, ya. Dan mungkin juga telepon itu nggak perlu diputer lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara masih hidup di eh, zaman dulu, ya, tahun 70-an, tahun 80-an, itu telepon tuh dulu kan diputer ya, dial namanya, dial teleponnya, diputer. Ya lama-lama kan dipencet. Jadi dia katakan mungkin udah nggak perlu di dial lagi. Dan Bapak Ibu Saudara lihat apa yang terjadi sekarang. Vision ini menjadi kenyataan. Dulu nggak bisa dilihat tapi dipercaya lalu menjadi kenyataan. Atau misalnya kita melihat juga evolusi dari komputer. Zaman dulu sekali komputer itu bentuknya itu sangat besar, bahkan ada satu perlu disimpan di sebuah ruangan dengan rak-rak mesin-mesin yang begitu banyak. Sampai akhirnya dia berubah menjadi workstation, menjadi mini komputer, dan kemudian menjadi laptop, dan bahkan chip itu bisa menjadi um, sebuah komputer. Jadi kita bisa melihat ini semua berkaitan dengan uh, vision. Ketika ada orang-orang yang percaya akan sesuatu yang tidak dapat dilihat, dia bisa memperkirakan sesuatu itu akan terjadi. Itulah vision. Bagaimana dengan illusion, Bapak Ibu? Illusion adalah ketika orang itu melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Itulah illusion. Contohnya apa, Bapak Ibu Saudara? Mungkin beberapa tahun yang lalu kita sering mendengar istilah ini. Istilah metaverse, ya. Sekarang ini ada yang namanya metaverse, yaitu satu dunia yang bersifat ilusi, ya, dunia yang bersifat imajinasi. Orang itu bisa bertemu dengan siapa saja di dalam sebuah dunia yang diciptakan sebagai sebuah ilusi. Mereka bisa uh, punya satu dunia alternatif yang bersifat ilusi. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan menggunakan uh, alat, ya, VR, virtual reality, ya, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ini bukan VR ya, tapi saya cuma tunjukin. Jadi mereka dari alat ini mereka bisa bisa membayangkan sesuatu. Cuma saya mikir-mikir Bapak Ibu, kalau misalnya di metaverse itu kira-kira orang bisa makan durian nggak ya Bapak Ibu? Wah, kalau makan durian tuh kayaknya mungkin nggak bisa ya. Tapi mungkin juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi dia pura-pura makan gitu ya, dipakai VR gitu. Tapi mungkin hanya bisa merasakan aja makan, tapi belum tentu eh, wanginya itu bisa bisa tercium ya. Kecuali kalau ada ya tetangga di sebelah yang maaf buang gas misalnya ya, ya itu mungkin aja.
Tapi kalau itu udah bukan ilusi lagi, itu ilusi plus polusi ya Bapak Ibu. Nah, itulah virtual reality ya, sesuatu yang bersifat eh, apa namanya? Imajinasi, melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya ya. Kita lihat tapi sebetulnya itu tidak eksis, tidak ada. Nah, itulah illusion Bapak Ibu Saudara. Jadi berbeda dengan vision. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus itu adalah vision atau illusion? Kebangkitan Yesus vision atau illusion Bapak Ibu? Kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukan vision, bukan illusion, tetapi kita mengatakan kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah reality. Kebangkitan Kristus adalah sebuah fakta sejarah yang telah diuji, yang telah diverifikasi. Amin, Bapak Ibu Saudara? Amin. Seorang yang bernama Chuck Colson mengatakan bahwa dia bisa membuktikan kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh terjadi, sungguh-sungguh nyata. Chuck Colson adalah seorang mantan penasihat Presiden Richard Nixon di tahun 70-an. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kasus skandal terbesar di dalam sejarah Amerika yang melibatkan seorang presiden sehingga dia diturunkan dari kekuasaannya, yaitu Presiden Richard Nixon. Kita tahu skandal Watergate itu adalah satu skandal yang besar sekali. Chuck Colson adalah dulu salah seorang mantan penasihat Gedung Putih yang juga terlibat di dalam skandal ini. Dia dijebloskan ke dalam penjara dan di penjara dia membaca buku Mere Christianity yang ditulis oleh C.S. Lewis, yang kemudian dia mengalami satu perjumpaan dengan Kristus dan dia menerima Yesus dan dia menjadi seorang Kristen, menjadi seorang percaya. Dan dari situlah dia mengalami satu perubahan hidup, dan Chuck Colson mengatakan bahwa kalau kita mau melihat kebenaran akan kebangkitan Tuhan Yesus, saya bisa menyaksikannya melalui skandal Watergate yang saya alami ini. Ya, eh, kenapa kok bisa? Dia mengatakan karena pada saat Tuhan Yesus dibangkitkan, pada saat itu dia katakan kita tahu ada 12 orang murid Yesus, termasuk pengganti Yudas yaitu Matias ya. 12 orang murid Yesus yang menyaksikan akan hal itu, yang bersaksi akan hal itu, bahwa Yesus dibangkitkan dari orang mati, dan mereka memberitakan berita kebenaran itu tidak tanggung-tanggung selama 40 tahun. Mereka tidak berhenti memberitakan berita itu, tidak pernah sekalipun menyangkal akan berita itu. Bahkan mereka rela disiksa, mereka rela dipukul, mereka rela dirajam, mereka rela dipenjara, bahkan ada yang hidupnya berakhir dibunuh menjadi martir. Mereka tidak sedikit pun bergoyang, tidak sedikit pun berpindah, berganti haluan dari kebenaran itu. Padahal mereka semua adalah orang-orang biasa. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Mereka semua adalah rakyat jelata. Mereka semua tidak memiliki uang. Mereka tidak memiliki pengaruh. Di lain pihak, kata Chuck Colson, di dalam skandal Watergate, ada 12 orang yang boleh dikatakan the most powerful man in America and even in the world. 12 orang yang kaya, yang punya pengaruh, yang punya kuasa, yang punya segala-galanya. Mereka tidak sanggup menutupi kebohongan selama 3 minggu. Itu semua terbongkar. Termasuk seorang presiden Amerika. Itu harus turun dari tampuk kekuasaannya. Tidak bisa menutupi kebohongan. Jadi dia mengatakan, "Are you telling me that 12 apostles could keep alive for 40 years?" Apakah Anda yakin bahwa 12 orang itu, pengikut Yesus itu, bisa menutupi kebohongan selama 40 tahun? Seandainya berita kebangkitan Yesus adalah kebohongan, apakah itu bisa ditutupi selama 40 tahun? Tidak mungkin. Jadi kesimpulannya, kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang tidak bisa dihalang-halangi, satu kenyataan yang tidak bisa dihalang-halangi. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat itu sebabnya mengapa Thomas ketika
Yesus datang menampakkan diri. Dia merespon dengan satu pernyataan yang besar ini. My Lord and my God. Ya Tuhanku dan Allahku. Dia langsung tersungkur di hadapan Kristus. Karena dia tahu Kristus sudah sungguh-sungguh bangkit. Itu sebabnya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 20 ayat 29, ketika Thomas sudah berkata demikian, Tuhan Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa tangkap dari kisah ini? Dari pengalaman Thomas ini, ada 3 hal yang dapat kita petik. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar percaya saja, bukan iman yang sekedar asal percaya. Menjadi seorang Kristen bukanlah sekedar kita asal percaya, ikut-ikutan kita percaya. Tetapi kita harus betul-betul tahu apa yang kita percaya. I know whom I have believed. Kita tahu siapa yang kita percaya. Satu saat mungkin ya seorang Kristen, seorang percaya bisa saja diuji imannya akan apa yang betul-betul dia percaya. Apakah dia masih percaya apa yang dia percaya? Itu sebabnya kita perlu yakin seyakin-yakinnya. Kekristenan adalah bukan sekedar kita asal percaya, tetapi kita memiliki keyakinan sepenuhnya menggantungkan harapan dan iman percaya kita di dalam Kristus yang sungguh-sungguh bangkit. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat orang yang tidak percaya, itu bukan akhir dari segala-galanya. Orang yang tidak percaya atau ketidakpercayaan itu bukan akhir dari segala-galanya. Roh Kudus sanggup mengubahkan hati orang yang tidak percaya. Bahkan kadang-kadang kita melihat orang-orang yang awalnya menjadi orang skeptik atau orang yang tidak percaya, ketika dia sudah dimenangkan, justru dia menjadi orang yang justru jauh lebih yakin dan percaya. Dia memiliki satu iman yang teguh karena dia tahu betul-betul apa yang dia percaya. Dan ketiga, Bapak Ibu Saudara, satu pertanyaan bagi kita, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara adalah, kalau kita memang sudah percaya, maka apa yang kita mau lakukan dengan berita yang kita percaya tersebut? Apa yang akan kita lakukan dengan berita kebangkitan Kristus? Bapak Ibu Saudara, yang Thomas lakukan dengan berita kebangkitan Kristus adalah dia tidak simpan bagi dirinya. Dia bawa berita itu ke tempat yang jauh. Berita kebangkitan Kristus itulah yang mendorong dia untuk pergi ke tempat yang jauh, yaitu ke India. Dia memberitakan Injil di sana. Itulah yang dia lakukan dengan berita yang besar itu. Bapak Ibu Saudara, kiranya perenungan malam hari ini menolong kita. Melalui pengalaman Thomas, kita semakin teguh dan semakin diyakinkan apa yang kita percaya, bahwa Kristus sungguh-sungguh telah bangkit, dan kuasa kebangkitan Kristus itu boleh menguasai hidup kita, menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berita kemenangan yang telah kami dengar. Kami bersyukur untuk Kristus yang telah menang dan bangkit bagi kami. Kami boleh belajar dari pengalaman Thomas yang pada awalnya tidak langsung percaya. Bapa, biarlah Engkau menolong kami ketika kami mungkin menghadapi satu masa di mana kami mulai goyah. Tuhan yang memegang tangan kami, Engkau yang memberikan kepada kami satu hati yang senantiasa teguh di dalam Tuhan untuk mengingat akan siapa Engkau dalam hidup kami. Engkau menolong kami ya Tuhan, Engkau memegang kami yang lemah ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami serahkan sekali lagi, kiranya Engkau terus berkata-kata dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman yang hidup sudah diberitakan, kiranya firman ini dapat selalu menjadi pedoman hidup kita. Dengan ini, marilah kita semua menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Kau yang Terindah. Di dalam
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama kita mau berdoa syukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang senantiasa menuntun, Tuhan yang menyertai kehidupan kita, membimbing kehidupan kita di dalam kita mengalami kesulitan, tantangan dalam perjalanan hidup kita yang mungkin sulit dalam keluarga, dalam pekerjaan. Mari pada saat ini kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga mau bersyukur saudara atas seminggu saudara yang telah kita lewati sepanjang minggu ini di bulan April. Mari kita dengan hati penuh syukur, kita mau berdoa syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan, atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas tuntunan tangan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam penyertaan Tuhan dalam keluarga kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena Engkau senantiasa membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, melalui firman Tuhan yang ada dalam hati kami, dan kami rindu ya Tuhan agar kami tetap terus boleh mengikut-Mu ya Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kesulitan kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami memiliki firman Tuhan yang senantiasa menuntun kami, yang telah menjadi pelita bagi kami, dan kami rindu ya Tuhan untuk terus senantiasa mengikut-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami dapat bersama-sama berdoa, dan kami mau serahkan ya Tuhan seluruh pergumulan kami, dan kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu, kami berdoa untuk gereja-Mu, berdoa bagi dunia dan negara ini, hanya dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa untuk kesehatan jemaat, khususnya saudara di tengah cuaca yang terus berganti, saudara, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, kadang-kadang hujan, dan kita mau berdoa Tuhan terus boleh melindungi, diberikan jemaat diberikan tubuh imun yang kuat di tengah-tengah pergantian cuaca ini. Kita juga mau berdoa, saudara, ada beberapa jemaat kita, juga mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang berlibur, sedang liburan pada beberapa waktu ini, atau mungkin ada rencana keluar kota atau mungkin keluar negeri. Kita doakan Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh memberikan perlindungan kemanapun mereka berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap kesehatan kami, khususnya bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Di tengah adanya cuaca yang panas atau mungkin dingin, kadang hujan, dan kami mau serahkan ya Tuhan, Kau sendiri yang boleh menyertai setiap jemaat-Mu, memberikan tubuh imun yang kuat, perlindungan-Mu ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi juga setiap kami, atau mungkin ada rencana yang keluar dalam beberapa waktu ini, sedang berlibur, mungkin liburan, mungkin keluar kota, keluar negeri. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Kau sendiri boleh menyertai, memberkati, memberikan perlindungan kemanapun kami berada ya Tuhan. Kau berkati untuk seluruh keluarga kami, Kau sertai dan Kau lindungi. Terima kasih Tuhan atas waktu ini di mana kami bisa berdoa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa, saudara, mendukung setiap jemaat yang sedang bergumul, mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Doakan terus kita Tuhan boleh menolong mereka dan memberikan iman yang teguh. Mereka sepenuhnya boleh percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk setiap pekerjaan jemaat. Tuhan terus boleh memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha pekerjaan perusahaan mereka. Tuhan sendiri boleh senantiasa menyertai, memberkati. Yang ketiga, saudara, kita mau berdoa bagi jemaat juga yang mungkin ada yang bergumul dalam kehidupan, mungkin dalam secara finansial, mungkin ada struggle di dalam keluarga, ada konflik dalam keluarga, dan hal-hal lainnya. Kita mau berdoa Tuhan sendiri mulai menguatkan. Kita mau berdoa akan ketiga hal ini. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami, itu mungkin ada setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan fisik, mengalami sakit penyakit, atau mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Kau boleh berbelas kasihan bagi mereka, Kau boleh menyertai mereka dan melindungi mereka, menguatkan mereka ya Tuhan di dalam segala kesulitan yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau sendiri boleh menyembuhkan, melawat mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, setiap kami dalam pekerjaan kami. Kami berdoa Tuhan, Kau sendiri boleh memelihara, menyertai, memberkati. Berkati ya Tuhan untuk rekan-rekan kerja kami, untuk perusahaan kami Tuhan, terus diberikan berkat-Mu, mohon berkat-Mu bagi setiap pekerjaan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam kehidupan, mungkin di dalam keluarga, mungkin kesulitan dalam finansial, dan mungkin hal-hal lainnya yang kami tidak mengerti.
Tuhan Engkau mengerti dan Tuhan Engkau kiranya Engkau boleh menyertai dan Engkau boleh menguatkan iman kami untuk sepenuhnya di dalam kesulitan yang kami hadapi. Kami dapat terus sepenuhnya bersandar kepadamu dan percaya akan pimpinanmu ya Tuhan. Kami mau serahkan setiap kami dan seluruh jemaatmu hanya ke dalam tanganmu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk gereja, khususnya bagi pengurus minggu ini. Saudara akan ada rapat pengurus, kita doakan Tuhan sering boleh menolong di dalam setiap diskusi, dalam juga dalam setiap agenda yang harus dibawakan, dan juga setiap rencana-rencana ke depan. Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana bagi setiap pengurus dan hamba Tuhan di dalam melayani di ICLA ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan, kerendahan hati, dan kesatuan hati di dalam melayani. Yang berikutnya, saudara, pada hari Sabtu ini, saudara akan ada acara outing ke Huntington Library pada hari Sabtu. Kita mau berdoa, saudara, untuk cuaca, kita doakan untuk perlindungan, kita doakan semuanya boleh berjalan dengan baik bagi mereka yang pergi. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Ya Tuhan, gereja ini adalah milik-Mu dan kami mau serahkan untuk khususnya untuk rapat pengurus pada minggu ini. Engkau telah memanggil bagi para pengurus dan juga hamba Tuhan untuk melayani tempat ini ya Tuhan. Dan kami mau berdoa seluruh bagi mereka ya Tuhan di dalam pelayanan yang mereka telah dalam pelayanan-pelayanan yang telah Kau pilih dan telah Kau panggil. Kiranya Kau boleh memberkati dalam setiap pelayanan mereka. Kau boleh memberkati, memberikan kekuatan di dalam mereka pelayanan. Kau boleh memberikan kesatuan hati, kerendahan hati, sehingga sungguh itu pelayanan mereka dapat memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu, khususnya di bagi ICL ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk outing pada hari Sabtu ini. Kami mau serahkan untuk acara outing Huntington Library pada hari Sabtu hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir dapat sekali lagi menikmati waktu-waktu persekutuan ini. Kami berdoa untuk cuaca, kami berdoa untuk perlindungan, dan semua ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa, saudara, untuk Ibu Esther yang akan melayani pada minggu ini, dan juga doakan untuk Bapak Samuel Tande dalam pelayanan bahasa Inggris. Kita doakan juga dalam untuk Sunday School, Tuhan boleh memberkati seluruh ibadah yang ada. Saudara, kita terus mendoakan untuk ibadah minggu ini, semuanya boleh berjalan dengan baik, khususnya saudara di dalam masa-masa renovasi ini. Minggu lalu dan juga minggu yang akan datang ini, saudara, kita akan berada di dining, saudara, dan kita mau doakan untuk hal-hal teknis dan juga untuk semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita doakan juga untuk renovasi gereja dapat berjalan dengan baik dan segera selesai. Kita doakan akan dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi para hamba-hamba Tuhan yang melayani pada minggu ini, khusus bagi Ibu Esther dalam segala persiapannya, dan juga untuk Bapak Samuel Tande yang akan melayani, dan juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau sertai mereka, Kau boleh menolong mereka ya Tuhan di dalam segala keterbatasan mereka, namun Kau boleh memampukan mereka ya Tuhan, dan memakai firman Tuhan boleh menjadi pedoman dan boleh menguatkan setiap hati jemaat yang akan hadir. Kau terus boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang akan hadir, boleh diberkati lewat puji-pujian dan firman Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk pada minggu ini, khususnya ibadah pada minggu ini, agar sungguh boleh berlangsung dengan baik. Kami mau serahkan ya Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik di tengah-tengah ada renovasi di gereja pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, Kau sering boleh menolong sehingga proses renovasi gereja dapat berjalan dengan baik, dan hal-hal teknis pada minggu ini ibadah boleh berjalan dengan baik. Kami mau serahkan ibadah pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk Amerika. Kita mau berdoa untuk keamanan di Amerika. Tuhan terus boleh menyertai, menolong, memberikan perlindungan bagi setiap rakyat di Amerika. Kita terus juga doakan untuk kesejahteraan rakyat dan juga keadilan negeri ini. Kita juga terus mau berdoa saudara untuk orang-orang Kristen yang ada, dan juga untuk gereja-gereja yang ada di Amerika ini, sehingga mereka tetap terus bertumbuh dan mereka tetap terus memegang kebenaran firman Tuhan dan tidak serong ke kiri dan serong ke kanan. Kita doakan bagi Amerika dan doakan untuk pertumbuhan orang-orang Kristen dan juga gereja yang ada di Amerika ini. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami dapat tinggal di negara ini, dan kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan yang ada di negeri ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan dari pemerintahan, Engkau sering boleh memberkati dari presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan, gubernur di California, semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, namun kami serahkan ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh bekerja dan memakai para pemimpin untuk boleh menjadi alat-Mu. Kami mau serahkan untuk keamanan di negara ini. Sungguh Tuhan, Kau boleh memberikan rasa aman, tidak dijauhi dari segala kejahatan yang ada. Kami mau serahkan juga untuk keadilan, juga kesejahteraan di negeri ini Tuhan, agar sungguh boleh ditegakkan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, mengingat bagi banyaknya orang-orang Kristen dan juga gereja-gereja. Kami rindu agar banyak orang dapat mengenal Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, mereka dapat percaya kepada Yesus, dan mereka mendapatkan pertumbuhan yang baik. Dan mereka tetap terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Engkau sendiri yang sertai mereka setiap langkah mereka ya Tuhan. Sehingga sungguh orang-orang Kristen dan juga gereja dapat terus bertumbuh, memuliakan nama Tuhan, dan boleh sekali lagi menjadi berkat bagi Amerika ini. Kami mau serahkan negara yang dalam tangan Tuhan dan terus kami berdoa. Amin. Terakhir, saudara, kita mau berdoa untuk negara Israel dan juga Iran, saudara, yang baru-baru ini ada peperangan lagi, saudara, yang terjadi. Kita mau berdoa agar peperangan ini dapat segera selesai, saudara, tidak terjadi peperangan, karena ini akan berdampak juga kepada dunia. Kita mau berdoa bagi para pemimpin, saudara, bagi di Israel dan juga Iran, saudara, agar sungguh diberikan hikmat bijaksana sehingga ada kesepakatan untuk dapat ada damai. Yang ketiga, saudara, kita mau berdoa bagi rakyat-rakyat yang sebenarnya di sana mengalami tantangan kesulitan, mereka terkena dampak dari peperangan ini, saudara. Tentu saja ini tidak mudah bagi mereka yang tinggal di sana. Doakan Tuhan boleh lindungi dari segala kecelakaan dan Tuhan boleh menyertai. Kita mau berdoa akan ketiga hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi negara Israel dan juga Iran dalam tangan Tuhan, dan kami mau berdoa di dalam peperangan yang pada saat ini terjadi. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh situasi boleh mereda sehingga boleh balik dan juga pulih kembali. Kami berdoa Tuhan di antara konflik ketegangan yang terjadi antara negara ini. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi para pemimpin dapat diberikan hikmat bijaksana sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat adanya langkah-langkah kedamaian. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan khusus bagi rakyat ya Tuhan yang terpengaruh, yang terkena dampak dari peperangan ini. Tuhan, Kau sendiri boleh sertai mereka ya Tuhan, boleh menyertai, melindungi mereka dari segala kecelakaan. Kami mau berdoa Tuhan khusus bagi anak-anak Tuhan yang berada di Israel atau mungkin di Iran. Engkau boleh sertai mereka, Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka, dan Kau boleh memakai kehidupan mereka, boleh menjadi berkat, khususnya di tengah peperangan-peperangan ini ya Tuhan. Kami mau serahkan negara Israel dan juga Iran ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita membawa pergumulan pribadi Bapak Ibu Saudara ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kekhawatiran kami, pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Pada saat ini kami mau meminta bimbingan tangan Tuhan, kami meminta pertolongan Tuhan. Engkau sendiri boleh menyertai, menuntun kami dan memimpin kehidupan kami. Dan kami mau ya Tuhan untuk sepenuhnya dipimpin oleh pimpinan-Mu ya Tuhan, khusus bagi Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, yang menghibur kami dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas pada waktu ini di mana kami bisa bersama-sama berdoa. Terima kasih karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa Bapa kami. Doa yang selalu kami dengar dan selalu menjadi pedoman kepada kita semua yang percaya kepadanya. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam menginjili, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita merasa capek atau mungkin putus asa. Dan lagu yang ketiga atau lagu yang terakhir ini dapat memberikan kekuatan kepada kita semua. Lagu yang berjudul Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, sungguh bersyukur kita dapat mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Saya berdoa saudara tetap di dalam keadaan yang sehat dan tetap di dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur saudara pada hari Sabtu ini akan ada outing. Saudara gereja kita akan mengadakan outing di Huntington Library. Nah saudara, sampai ketemu pada hari Sabtu ini di alamatnya di atas ini saudara, dan saudara tinggal search saja di aplikasi map saudara. Dan itu nanti akan diposting di dalam grup WhatsApp ICLA.
Dan saudara, kita akan bertemu jam 10 pagi di main entrance-nya saudara. Dan kita akan menikmati persekutuan ini. Kita doakan semua boleh berjalan dengan baik. Sampai ketemu pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.